namanya promo kan, promo sinetron. Kita nyetok gitu kan. Nggak lama tayang, sebulan kemudian tayang. Oh, puji Tuhan ya. Itu ya kaget Ya, itu. syukur banget, puji syukur banget. Saya tayang. Terus saya dengar kabar yang si B Nggak udah tayang. syuting 3 episode tapi nggak tayang. itu namanya itu rezeki. namanya rezeki Jalan banget. Tuhan tuh memang. Itu jalan Memang Tuhan. teman-teman kalau kemarin jangan lupa berdoa ya. Memang itu jalan. Betul. Kalau kita nggak berdoa kita pasrahkan kepada Tuhan yang memberikan pilihan Betul, lah itu ya. Betul, dan selalu diiringin dengan doa ibu kita. Iya. Mudah-mudahan berkah lah hasilnya. Terus habis itu tayang itu Tayang. karir. Wah, saya kenceng tuh ini saya yang tadinya komen saya cuma 34 Waktu itu follower berapa? Kalau saya cuma 35.000 kok. Waktu itu. Terus habis Abis itu saya peran utama itu naik di sini peran utama. peran utama. Wih, peran utama. Saya peran utama sentral. Pertama kali saya dapat peran sentral peran utama diapit sama 2 cewek yang udah punya nama Wih, di itu entertain. memang rezeki anak soleh itu. Rezeki saya Terus banget saat itu. follower dari 35 jadi berapa itu? Saat itu jadi 350 ribuan deh. Langsung? Padahal cuma sebulan. Langsung sebulan langsung segitu? Langsung segitu. Jadi naik saat itu 20 ribu, 30 sehari bisa 30 ribu, 40 ribu saat itu berarti kayak gue casting sama lu juga nih. Naiknya sehari 76 ribu, 50 ribu. Iya sih, hampir segitu. Berarti rezekinya nular ke gue juga nih. Amin, Iya, terus mudah-mudahan. itu langsung kaget itu. Senangnya luar biasa. Wah, kaget Coba sih. perasaannya gimana itu? Terus saya lihat di likes, komen jauh banget yang tadinya buset yang tadi cuma 20 30 sekarang jadi ribuan, 2000. Saat itu saya 2000 aja bangga banget. Sekarang komentar saya bisa 30 ribuan loh. Itu seneng banget. Sebulan itu doang ya. Sedang tapi sinetronnya nggak panjang. Iya. Tapi walaupun nggak panjang kok. Gara-gara sinetron itu saya dapat 2 iklan brand ambassador salah satunya. Wah, itu berarti mesti terima kasih juga pada episode itu ya. Iya, iklan itu ya. sinetron itu ngebawa berkah buat saya. Karena saya dan lawman saya akhirnya dapat brand ambassador di salah satu brand. Brand ya. Sampai sekarang Salah enggak? satu brand. Tayang lagi sekarang. Tayang lagi. Tayang lagi karena saya dan dia lagi Tayang lagi? naik, tayangin lagi di kan kita ada kontrak. Mereka bisa naikin tayangan tapi atas persetujuan kita. Wah, luar biasa ya memang. Waktu itu diapit cewek siapa 2 itu? Harus sebut yang nama? Hao itu boleh? Yang Bukan. Sebelumnya itu ya? Sebelumnya. Oke, terus Tapi setelah itu saya kenal dengan Dinda Hao. Dinda Hao ya. Iya. Siapa? Saya Yang 2 itu dengan siapa? Si Haju sama Amanda Manopo. Oh, Kalau Kobas Manopo lihat ya. ada Tahu. iklan Beng Beng itu Iya. saya bareng sama Amanda. Oh, tapi saya nggak saya cuma lihatnya Amanda doang masalahnya. Saat itu saya bersaing dengan salah satu pasangan juga kok. Salah satu pasangan hits juga. Tapi akhirnya kita kepilih gitu. Ya memang kadang-kadang lagi bagus ya, lagi rezeki itu kadang-kadang memang Tuhan kasih itu seperti air ya mengalir. Saya kan saat itu nggak pernah dapat uang gede kok. Pas Itu saya itu ditelepon, pertama kali uang gede. Kaget. pertama kali ya langsung kan. Soalnya kan di nego budget kan berapa budget Rizky. Terus kata manajer saya buka sekian. Terus dia nawarnya cuma 30 juta dari kurang sekian lah. Oh yaudah ayo. Itu seneng banget ya. Loh, saya seneng banget. Kesampean pasti saya beli BMW. Oh itu tadi BMW beli David dari duit itu? Iya, benar. Wah harga petangan. Jadi BMW itu nggak boleh dijual berarti? Iya, saya nggak nggak bakal mau jual itu pengalaman saya juga. Nggak, saya nggak bakal jual. Ya rumah atau apapun di rumah rezeki, rumah hoki itu kadang-kadang memang nggak boleh dijual, disimpan aja itu. Saya nggak mau jual. Iya nggak mau jual. Itu berarti BMW baru tahu gue sejarahnya itu ya. Iya, dari uang itu kok. Iya. Dari uang itu. Akhirnya saya beli. Karena kan saya sebelumnya syuting ini kok. Dulu boleh tahu nggak sebelum terkenal itu syuting dapat berapa sih? Zaman-zaman dulu casting misalnya itu Alhamdulillah ya. Saya pertama kali syuting saya nggak pernah ngerasain ekstra atau figuran. Saya dapatnya peran pendukung utama ya? gitu. Pendukung itu bayaran saya satu episode itu satu hari 1.750. Oh lumayan ya. Juta 750 ya. Untuk saat itu Lumayan lah ya. termasuk lumayan. Nah. Termasuk lumayan. Kalau sekarang udah nggak boleh dan. Iya. Terus lanjut itu habis itu gimana itu? Iya, lalu saya syuting terus di menjelang episode akhir karena kan saat itu rating udah goyang karena ada tayangan bola kok. Oh, tangan bola. Jadi sering nggak tayang. Iya, karena kan orang lebih seneng bola lah ya. Iya. Oke, terus gitu. Akhirnya tapi saya masih dapat rezeki lagi dari Tuhan. Saya dapat iklan bareng
barang Vanessa Priscilia yang saat itu lagi ngetop-ngetopnya. Iya. Karena Milea Iya. di Dilan. Iya. Oh Dilan itu kena lagi naik lagi. Naik lagi saya tadi itu. Gila. Dan angkanya juga lumayan gitu. Waduh. Dan angkanya juga lumayan. Kalau rezeki Makanya itu harus disyukurin ya. berkah banget. Terus habis itu Tapi- lanjut. Iya, dan terus saya mulai syuting, kan saat itu mulai dikenal saya. Dan Udah mulai ya, udah 50.000 follower. Ya, dan mulai kerjaan itu lancar. Dan bahkan saya nggak Masih ada Moreno nggak waktu itu? Belum Belum Dan masih. Masih sendiri. Masih sendiri. Berarti nyetir BMW sendiri. Iya. Serius. Saya emang kan seneng nyetir sebenarnya gua. Oh, hobi nyetir ya. Hobi seneng bawa sendiri. Oke, terus? Kalau lagi saya capek aja. Terus saya udah ngerasain di posisi dimana saya nggak perlu casting lagi Yes. akhirnya gitu. Jadi langsung deal berapa? Iya. Langsung Kaya banget. Iya langsung gitu. Syukur banget. Tapi saya sempat ngerasain titik di mana itulah pentingnya memanage keuangan ya. Oh, setelah sukses itu sempat turun lagi juga. Saya sempat megang uang banyak tuh dan karena terlalu boros dan Ya masih muda lah ya. Ya sama lah kayak dulu pertama kali gue buka warnet, itu seumur umur belum pernah pegang duit. Saya rekor itu profit ya, bukan revenue ya. Profit itu saya bersih itu 80 juta sebulan. Itu zaman tahun berapa? 2000 berapa itu lihat duit itu, aduh. Kaget ya. Habisnya di Keno. Dulu kan ada Keno tuh merah hitam, biru. Habis Bang Azam. Aduh. Gitu, saya juga sempat ngerasain kayak saya kan anaknya emang agak royal ke teman-teman kan gitu kan. Ya bagus lah kalau royal tetap rezeki masuk kok teman. Iya. Terus habis itu sempat habis. Tapi ya sempat habis. Saya sempat ngerasain sedih banget. Saya udah sempat ngerasain uang gede. Terus tiba-tiba setahun kemudian saya narik saldo cuma 50.000. 50.000. Mobil BMW. Sama gue juga pernah. Karena duit gue juga dibini semua. Kadang-kadang ngeliat gue tabungan gue aduh tinggal 1 juta. Bisa naik aja. Ferrari. Ih serius. Karena masih minta ke istri kan gaji gue diambil istri semua. Iya sih. Mobil BMW. Ini saya buka di sini nih. Saldo saya 70.000. Kan nggak bisa narik kan kalau cepet. Mana oli belum ganti lagi tadi tuh. Akhirnya saya ngeberaniin ke ibu saya tuh. Saya kan selama saya dari 2013 kayak nggak pernah minta. Akhirnya saya minta ke ibu saya. Tapi minjem saya minta, Bu, minjem Bu, buat apa? Buat apa nak? Yaudah mau berapa? Ibu saya langsung semangat kan, karena saya nggak pernah minta kan. Minta sekian aja untuk sekalian ganti oli. Untuk sekalian ganti oli gitu. Terus ya lalu tapi nggak berapa lama sih, karena saya kan saat itu emang ada pemasukan dari endorse yang tapi endorse itu biasa kadang 2 minggu atau seminggu pembayaran. Ya ada tabungan. Akhirnya 2 minggu kemudian saya punya duit, saya langsung saya ganti. Tapi itu titik terendah loh ya. Nah BMW cuma isinya 70. Iya, titik terendah lagi tuh. Saya ngerasain udah tuh, saya kan ngedrop, naik, drop lagi, naik lagi gitu. Dan akhirnya saya udah mulai settle ketika saya salah satu pihak ngasih saya kesempatan lagi untuk main di situ. Dan disitulah saya disitulah akhirnya saya bermain dengan Dinda Hao. Oh, itu sinetron yang setelah 2 cewek itu baru ketemu Dinda Hao. Enggak, beberapa judul dengan beberapa lawan main dan di akhir 2000 di akhir 2019 saya kira sejudul dengan Dinda Hao. Peran utama juga. Peran utama. Dinda Hao juga peran. Iya. Wanita. Dinda Hao jadi istri saya. Jadi istrinya. Oh, jadi itu yang bikin awalnya tuh. Yeah. Awalnya nggak kenal itu ya? Awalnya nggak kenal, makanya saya apa ya? Setelah saya flashback ke belakang, ucapan-ucapan saya sering jadi kenyataanku. Saya bilang saya pengen punya BMW kesampaian. Saya pengen punya lagu. Saya pengen dekat dengan Dinda Hao. Dulu Dinda Hao itu fotonya saya taruh di wallpaper handphone saya. Pas masih sekolah dulu. Pas saya belum berkarir. Oh, serius? Serius. Berarti Dinda Hao itu terkenal dulu ya? Iya, dia udah ngetop dari film dulu, Surat Kecil Untuk Tuan. Saya sempat awalnya tuh waktu itu saya sempat googling Dinda Hao, apa sih, saya baca sinetron yang kamu ada video sama Dinda Hao makan di bakso itu juga gue lihat. Iya. Oh, jadi itu taruh di wallpaper. Akhirnya kesampaian. Itu di 2010 sebelum berkarir. Tapi saya udah ngagumin Dinda Hao ini kan. Saya taruh wallpaper itu, saya bercanda dengan teman saya. Ini Dinda Hao ini bakal jadi pacar gua nih. Gitu. Terus kata teman saya, halu lu, mustahil gitu. Lo gak mungkin lah kata dia. Dinda Hao artis itu siapa katanya. Tapi terus saya bilang, itu tahun berapa itu?
2010. 2010 ya? 2010. Enggak, setelah ketemu Dinda di sinetron tahun berapa itu ya? Saya pertama kali ketemu Dinda, berteman dengan Dinda itu di 2018. 2 tahun yang lalu ya? Setelah saya syuting dengan Amanda. Iya, Amanda setelah itu? Saya syuting dengan Dinda 2019. Gitu. Terus kita deket. Saya sempat cerita juga ke Dinda soal ini. Iya. Wah, masa sih Ki kayak dia juga kayak enggak nyangka. Ya, tapi seneng juga dalam hati dia juga, "Wih, masa sih?" Iya. Kalau dalam hatinya seneng. Enggak tahu deh kalau itu ya. Gue yakin lah kalau cewek semua suka digituin sih. Ya, terus habis itu berapa tahun untuk kenal Dinda waktu itu? Kalau terhitung dari pertama kali ketemu, pertama kali kenal main itu dari 2018. Pertengahan, dan akhirnya saya dekat karena kan kita stripping sinetron bareng, setiap hari ketemu. Dekat. Itu aja muka yang saya lihat. Dari pagi sampai sore, pagi malam. Saya ingin tahu sebelum masuk lagi tuh, kalau orang stripping itu sampai jam berapa sih? Kok rata-rata mereka sampai pagi-pagi tuh ngapain? Syukurnya kita dapat PH yang enak kok bisa dibilang, karena maksimal batas itu jam 12 malam. Jam 12 malam syuting. Jadi nggak bakal lewat dari jam 12 malam. Tapi syutingnya dari jam 9 pagi. Oh, kan ada mereka saya lihat tuh kalau syuting itu kan sampai jam 5 pagi. Ada, itu beberapa PH. Ada juga beda tuh, tergantung PH-nya juga ya. PH-nya. Syukurnya saya di PH yang syuting sehat. Oke, setelah ketemu Dindao deket-deket tuh berapa tahun dekat? 2 tahun lah hitungannya. 2 tahun. Tapi benar-benar deket gara-gara judul itu. Saya dekat. Apa nama sinetronnya tuh? Jangan panggil gue Pak Haji. Iya. Pak Hajinya lo? Enggak, Pak Hajinya Haji Muhyiddin. Oh iya. Ya, yang jadi tukang bubur naik haji. Oh, yang naik bubur apa? Tukang bubur naik haji. Ya, kalau aku inget. Aku jarang lihat sinetron sih. Iya, aku udah ngalkulator aja, hitungin duit aja dah. Amin. Terus itu sempat pacaran nggak sih? Kalau dibilang pacaran sebenarnya enggak kok. Enggak ya. Kita lebih dekat secara personal lah ya. Dan emang sahabat sih kita. Iya. Dan saya juga selalu bilang ke orang-orang bahwa Dinda itu sahabat saya, dan Dinda juga begitu. Ke media juga kita selalu bilang sahabat kok. Jadi saat diwawancara dulu di media juga kita selalu bilang hubungan kita sahabat. Ya doain aja yang terbaik kalau emang jodoh gitu. Makanya sempat bercanda kemarin Dede kan ketika di one man show di talk show. Saya tanya ke Dede pertama kali kita booming. Saya tanya di salah satu segmen, saya bilang, Jadi kamu yang mau jadi teman apa sahabat? Saya bilang, enggak, jadi sahabat ntar gak jadi. terus maunya jadi apa? Jadi istri aja. Nah, itu kita singkat cerita balik lagi. Akhirnya setelah saya selesai dari judul Jangan Panggil Gua Pak Haji ini, saya dapat tawaran judul baru, Cinta Nikita, bareng sama Nikita Willy. Nah, Dinda kan sebelumnya udah ngabarin saya. Dia udah ngabarin ya? Udah ngabarin, Ki, aku udah ada yang mau ta'arufin. Aku bakal nikah. Kira-kira gimana? Akhirnya saya sebagai sahabat ya ngasih saran yang terbaik menurut saya gitu. Yaudah, kalau kamu emang niat baik, jalanin gitu. Jangan ragu-ragu. Karena saya juga kenal dengan suaminya sekarang, dan menurut saya emang suaminya bisa menjadi suami yang baik lah. Saya kenal suaminya. Dan akhirnya mereka menikah. Tapi sebelum itu dia tanya nggak, Ki, lu nggak sahabat gue, lu nggak mau nikahin gue? Nggak tanya gitu nggak dia? Enggak ya. Siapa tahu biasa kalau sahabat baik tuh, apalagi kalau sama cowok tuh pasti gitu. Biasa gitu, kalau dulu pacar gue juga gitu, Indrawati itu. Lu kalau nggak jadian, lu nggak bawa gue ke Amerika, mendingan kita nggak usah. Karena saat itu saya juga memang belum siap kok untuk belum siap ya, karena memang pernikahan tuh harus butuh waktu ya, nggak bisa segampang. Secara mental kita, secara ya. Tapi sampai sekarang masih sahabat lah ya. Masih berhubungan baik juga. Terus lanjut lagi ke Nikita Willy. Ya sekarang Nikita Willy. Nah saat itu kan saya lagi syuting Cinta Nikita, lagi proses syuting. Saat Dinda 3H-7 Dinda ngabarin saya dia bakal nikah. Dia sempat nelfon saya, Ki, nanti datangnya ke nikahan aku di tanggal sekian. Waduh Din, di tanggal segitu aku nggak bisa Din, karena aku lagi syuting. Tapi mudah-mudahan aku bisa ya. Dan jadwal saya udah dijadwalin tuh kok, padat. Dan di hari ini pernikahan Dinda di tanggal 10 Juli itu harusnya saya nggak bisa datang. Tapi entah kenapa Tuhan ngasih emang rencana Tuhan itu emang lebih baik daripada segalanya. Yang saya tadi nggak bisa syuting di H-1 saya Dinda nikah, orang schedule ngabarin saya, Rizky besok kamu break dulu, kamu bisa istirahat gitu. Bisa pas banget ya. Kamu bisa istirahat. Akhirnya H-1 saya telepon Dinda, besok aku datang ya gitu. Ya udah datang lagi. Masa kamu sahabat aku kamu nggak datang? Jahat loh kamu kalau kamu nggak datang. Dinda sampai ngomong gitu loh. Sampai bilangin saya jahat kalau saya nggak datang.
Akhirnya saya datang dengan tujuan untuk memenuhi undangan. Iya. Nggak ada niat apa-apa lah. Dalam otak saya trending nggak mungkin lah trending gitu. Tujuannya datengin Tujuan sahabat saya lah ya. datengin sahabat saya nikah. Saya datang nggak ada persiapan, nggak bawa kamera, Eno nggak saya bawa. Nggak. Saya sendiri. Itu sendiri. Terus saya datang, saya foto sama Dinda. Ya saya lihat YouTube-nya juga. Saya story sama Dinda, selamat menempuh hidup baru ya sahabatku, bukan mantanku loh. Sahabatku saya bilang. Nah di pembagian ini apa namanya? Ya, lempar bunga biasa kan untuk supaya yang siapa akan nikah, siapa yang segera nikah selanjutnya gitu kan. Dinda nggak lempar kok. Dinda ngasih saya langsung nih. Ki, nih aku kasih buat kamu nih. Waduh, kaget dong saya kok. Apaan ini? Terus semua pada ngeliatin saya kok. Satu televisi itu. Bukan nggak orang-orang lainnya. Karena saat itu kan lagi PSBB kok. Oh ya, jadi tamu undangan yang lihat. Tamu undangan yang lihat, ya agak banyak. Walaupun mungkin nggak terlalu banyak, nggak seperti normal sih. Pada lihat semua. Tapi pada ngeliatin saya. Dan ada beberapa media juga kan yang ngeliput kan. Waduh, apaan ini? Udah nih, kamu apa pesan-pesannya sama aku? Gitu. Udah saya jelasin, saya kasih lah semoga kalian bahagia terus ya, kayak gitu-gitu lah kan. Nah dari situ ternyata kan banyak yang ngevideo-videoin, story. Masuk di YouTube apalagi? Ya, masuk di YouTube, masuk di TikTok saat itu. Pas malam, saya nggak tahu kan, nggak bakal seperti itu. Malam saya lagi tiduran, lagi nyantai, kok pas saya posting foto, gila, like-nya banyak banget, komennya banyak banget. Terus saya lihat di akun-akun besar pada posting saya, dan saya cek lagi di Twitter, saya trending loh. Gila. Trending. Tagarnya apa waktu itu? Rizky Bilar. Gitu. Terus akhirnya Rizky Bilar nama saya kan. Keempat, Dindao pertama. Saya ketiga deh kalau nggak salah. Terus besoknya trending lagi, Sad Boy. Wih. Sad Boy. Siapa sih kok bisa ketemu Sad Boy? Makanya. Terus akhirnya disitulah pertama kali saya disematkan gelar Sad Boy oleh orang-orang yang saya sendiri nggak sangka. Dan pas saya lihat DM isinya kok pertama kali tuh story Instagram saya 1,8 juta. Yang tadinya rata-rata cuma 300.000, 400.000, paling banyak ini 1,8 juta. Yang isinya cuma yang sabar ya kak, yang tabah ya kak, sini sandaran di bawah aku aja. Gitu. Terus besoknya ada tuh gelar Sad Boy dan orang mulai banyak tuh muka saya dijadiin bahan-bahan lelucon. Kayak misalkan meme gitu, foto meme jadi dekatnya sama siapa, jadinya sama siapa gitu. Karena saya dulu sempat bikin foto bareng sama Dinda, foto foto studio. Tapi tujuannya saat itu untuk promosiin judul kita doang gitu. Dan ya kembali lagi sebuah rencana besar emang datang buat saya. Minggu setelahnya itu kan di hari Jumat, Jumat depannya Lesti datang ke nikahan mantannya. Itu pas banget makanya. Pas banget. Seminggu, tepat seminggu. Dinda tepat Jumat, seminggu ya. Dinda Jumat, Lesti Jumat. Lalu setelah Lesti datang, pada jodoh-jodohin saya tuh netizen tuh. Padahal Mas Bilar nggak tahu ya, Kakak Bilar ya. Saya sekali nggak tahu ya. Saya nggak tahu tentang itu kok. Terus? Saya nggak tahu tentang itu. Saya tahu Lesti ya ibaratnya kita ibarat di belahan bumi yang berbeda gitu. Saya di segmen sinetron, Lesti di segmen dangdut gitu kan. Terus orang-orang pada jodohin saya, wah cocok nih kak, cocok nih sama-sama Rizky, sama-sama Medan. Udah gitu nih Rizky-nya lucu gitu lah. Terus cocok nih penyanyi dangdut sama penyanyi sinetron gitu. Jodoh-jodohin saya dan akhirnya dipanggil di satu acara talk show yang dihostin sama Om Tukul ya. Itu meledak juga lagi. Ya. Emang jalan Tuhan luar biasa Mas Bilar nih. Dan saya nggak langsung mau kok ketika saya ditawarin. Saya kan saya jujur saya bukan nggak pernah sih. Saya satu-satunya talk show yang sempat saya datangin itu cuma Rumpi di tahun 2018. Saya emang nggak suka kok yang namanya diliput gitu, saya nggak suka. Makanya orang kalau bilangin saya, wah cari panggung lo, pansos lo apa lo. Saya aja nggak suka diliput. Asal kalian tahu ya, ini kadang media wartawan kadang ngejar saya, kadang saya nggak ada waktu, saya nolak halus, mohon maaf. Dan untuk diliput di talk show itu saya jarang. Cuma bisa kalian cari di YouTube Rizky Bilar talk show itu nggak ada. Cuma di Rumpi tahun 2018 doang. Tapi entah kenapa saat itu saya udah nolak nih.
manajer saya maksa, udah coba, udah nggak apa-apa, mumpung exposure juga kan. Kan lo udah lama nggak muncul di TV juga. Hati saya tergerak saat itu. Ya udahlah gitu. Ya udahlah, saya datang, saya putuskan untuk datang. Dan setelah itu saya datang, saya jam 8 saya datang, jam 8 jam 7 deh saya datang, dan beda stage, beda ruangan sama Lesti. Dan saya saat itu udah cerita kemarin. Iya, saya nggak. Itu di hari kenal berarti. Itu pertama kali kita kenal. Jadi dan Jumat ini 2 bulan kenal dari tanggal yang itu. Iya, betul. Iya, pas banget. Dan menariknya, sebenarnya kita sempat satu acara juga kok. Iya. Tapi Tuhan nggak mau pertemuan kita. Iya. Yang cerita di interview gue kemarin. Oh iya, kita ketemu di pada saat Global Award. Oh itu jadi tanggal itu adalah tanggal 28. Jumat ini berarti 2 bulan ketemu. Iya, di tanggal 23 ke 24. Oh iya. Saya nganggapnya ke tanggal 24 sih, biar pas hari Jumat. Hari Jumat 24 ya, bener ya? Dan trendingnya saya di tanggal 24. Waduh. Dan trendingnya saya di tanggal 24. Luar biasa. Gitu. Memang luar biasa Mas Bilar, itu trending lagi tuh. Naik lagi. Dan sebelum saya dijuri-juri dengan Lesti, itu kan engagement saya sempat turun. Iya. Saya sempat dilupain kan, karena kan saya cuma dianggap sad boy segala macam. Saya menurut orang ya, lo cuma manfaatin doang, nggak ada karya segala macam. Lah kan saya nggak minta, saya terkenal. Itu Tuhan yang ngasih buat saya. Sama juga saya nggak pernah nyangka 3 bulan sekarang follower banyak, subscriber banyak, itu Tuhan yang kasih memang. Tuhan yang kasih. Saya nggak pernah tahu juga 3 bulan bisa 680.000. Itu kerjaan Tuhan, bukan kerjaan saya. Mujizat. Iya. Seperti lagu ini mujizat juga nih. Mujizat. Itu sih bisa, iya benar. Itu bisa saya bilang. Mujizat. Ini suatu mujizat, suatu keberkahan buat saya. Makanya saya ngerasa angka 7 itu luar biasa. Itu, dan saya ulang tahun seperti saya bilang tadi. Saya ulang tahun di tanggal 12 Juli. Nikahan Dinda itu 10 Juli. Makanya 12 Juli saya sempat diledekin kok. Wah, nikahannya kadonya malah undangan mantan. Oke, terakhir kali ini sempat nyanyi juga waktu itu kan? Saya pernah dengar di One Man Show. Di mana? Nggak punya lagu kan Mas Bilar ya? Oh iya, saya akhirnya punya lagu sendiri. Gitu. Pop itu ya? Pop. Oh, oke. Terus boleh nggak tahu ke depan mau seperti apa sih seorang Bilar? Ke depan, saya sih sekarang dalam prinsip hidup saya dari dulu ya, saya ingin selalu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang. Dan alhamdulillah saya sekarang ngerasakan itu. Bahkan orang-orang terdekat saya juga ngerasakan kecipratan dari rezeki yang Tuhan kasih ke saya. Mudah-mudahan berkah. Dan kedepannya apa ya? Ya pasti saya ingin selalu berkarya, selalu ingin menghibur masyarakat Indonesia, selalu ingin menghibur masyarakat luas lah. Dan mungkin apa ya? Saya ingin melebarkan sayap saya di dunia entertain. Yang tadi ya mungkin saya cumanya pemain sinetron. Saya ingin dikenal sebagai entertainer sejati, di mana saya bisa nge-host, bisa nyanyi. Dan sekarang saya menuju proses itu. Dan saya berharap itu bukan sesuatu yang aji mumpung. Karena saya juga benar-benar komitmen, saya belajar nge-host, saya juga belajar nyanyi juga sekarang saya lagi les vokal juga. Jadi perjuangannya tidak ada yang mudah. Iya. Oke. Gitu. Terakhir, siapa yang paling menginspirasi seorang Rizky Bilar? Dalam hal apa dulu? Semua hal dalam kehidupan. Banyak sih. Kalau untuk entertain ya. Untuk entertain, yang pertama menginspirasi bagi saya. Kalau untuk orang terdekat pasti orang tua saya. Pasti orang tua saya. Karena di mereka dunia entertain, karena mereka yang bisa dibilang ngebentuk kepribadian saya kok ya. Kalau di entertain, saya tertarik dengan satu sosok, Raffi Ahmad. Karena bisa dibilang, dan anehnya kok, kan tadi saya sempat singgung bahwa apa yang saya ucapkan, entah kenapa Tuhan makanya bener. Buat kalian semua di sana, ucapkanlah kata-kata hal yang baik. Karena kita nggak tahu ucapan itu bisa jadi doa loh. Dan kemarin saya sempat bilang ke kakak saya dulu, wah keren ya, kapan ya suatu saat bisa kayak Raffi Ahmad, bisa nge-host, bisa nyanyi, bisa acting, bisa komedi, walaupun saya kadang nggak lucu-lucu banget. Gitu. Dan sekarang alhamdulillah saya ngerasain kok. Saya dapat sehari bisa dapat 3 program sempat. Dan Raffi juga sempat dapat 3 program. Jadi kalau sama Raffi itu kan sama Nagita. Berarti kalau Bilar sama Lesti pas tuh. Saya udah tahu arahnya. Ya kan? Oke, tadi kan kita ngobrol-ngobrol sama seorang bikin Lestar TV. Lestar TV. Udah dipakai Lestar, harus Lestar tolong ya besok pagi Lestar domainnya di apa?
didaftarin semua, namanya di Haki. Nanti kalau mau butuh Haki, izin dulu sama gue. Tapi banyak juga orang yang bilang kayak. Tapi laser keren namanya. Keren. Cocok ya, kayak Rusia keren nih. Tolong daftarin di. Suruh anak buah sekarang di. Hakinya di. Tapi saya bilang ya, maksudnya banyak orang bilang wah Rizky the next Raffi gitu. Saya ngerasa saya belum pantas untuk disandingkan dengan seorang Raffi Ahmad. Dan saya berharap saya Rizky Bilar, Raffi gitu, dengan style sendiri, dengan caranya sendiri. Dengan cara sendiri. Tapi ya untuk dibilang mengikuti jejak beliau, mungkin saya bisa jadi ya saya bisa dibilang terinspirasi dengan apa yang udah langkah-langkah yang udah dilakukan oleh seorang Raffi. Dan itu bisa saya tiru gitu. Harus dong, harus ada satu orang yang kita tiru. Terus terakhir motivasi, ajakan untuk pemuda-pemudi Indonesia supaya tetap semangat gimana kayak Rizky Bilar mencapai impiannya. Ya buat kalian pasti semua orang pasti ngerasain yang namanya titik putus asa dalam mencapai sesuatu yang menurut kita nggak kesampaian dan menurut kita gagal. Sebenarnya Tuhan udah nyiapkan kesuksesan kalian di masa depan gitu. Tapi ada masa di mana kita lagi galau nonton pilihan. Dan ingat selalu seperti yang saya bilang tadi, hidup itu ada konsekuensinya, ada konsekuensi dari apa yang kita pilih. Dan bahkan seorang Kobas juga sempat ngerasain titik terendah juga kan. Wah, sering. Dan yang saya bilang lagi adalah jangan takut untuk bermimpi. Karena saya juga dulu seorang anak yang punya banyak mimpi. Saya punya mimpi untuk jadi artis, bermain dengan aktor aktris besar. Dan sekarang kesampaian. Saya juga bermimpi dulu untuk bisa jadi penyanyi. Karena saya dulu cuma penyanyi kamar mandi. Dan sekarang saya dikasih kesempatan punya lagu. Dan mungkin ini bakal jadi lagu kedua saya. Tapi kalau di kamar mandi bukan Halo Halo Bandung kan. Kalau zaman gue SMA tuh, wah Kobas di WC nyanyinya Halo Bandung. Halo Bandung. Bukan ya? Garuda Oke, terima kasih teman-temanku. Terima kasih waktunya. Saya mau undang salah satu tadi di Behind the Skin udah muncul. Berapa menit? Buset 50 menit ya? Iya, ayo Mas. Berasa. Ini salah satu legend penyanyi Indonesia menciptakan lagu. Saya mau minta tanda tangan dulu dong ini. Waduh. Ini lagu ini. Kursinya mana ini? Lagu ini akan menjadi sejarah. Ya kan, sejarah dalam siapa tahu, ya kan, siapa tahu Mas, siapa tahu ini bisa menjadi kenang-kenangan saya, tanda tangan. Siap. Kakanda, Dinda. Oke, silakan. Tanda tangan dulu. Koko dulu deh. Pertama. Oke, tanda tangan. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Nyanyian apa ini? Nggak ada. Ini kan untuk kenang-kenangan gue besok. Mau tahu lagu ini terkenal. Amin. Ya. Pencipta lagu itu. B45 apa tuh artinya? Basuki kan, bas. B45 bas, Basuki, bas. MLB. Oke. Semoga lancar. Coba lo nyanyi lagu sekali. Oke. Cintaku telah jatuh padamu saat pertama kali berjumpa denganmu. Bergetar hatiku saat kau memandangku, ingin rasanya aku ungkapkan segala rasa dalam dadaku. Kau mukjizat di hidupku, kau penerang di redupku. Izinkanlah aku memilikimu. Jangan kau ragu padaku,
tak akan pernah mampu bila harus hidup tanpa kamu. Ku yakin kaulah takdir hidupku. Kira-kira gitu. Itu lagunya belum sempurna karena harusnya ada lirik lagi yang Cute. Oke, mungkin seperti itu Mas Bilar. ya. Mungkin refnya dong, satu sekali refnya doang. Saya malu depan dia, ntar aja saya pelajarin dulu kok. Hah? Kan saya baru dengar. Kalau denger ya. Biar penasaran juga. Penasaran dulu ya. Tapi dari tadi nempel di kepala saya sebenarnya. Makanya tadi Udah masuk ya? belum ininya Coba, coba gimana saya- coba? saya- Nadanya. Na 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 na. Ya, kira-kira gitu. Oke, terima kasih Mas Bilar. Semoga lancar Ya, waktunya. Semoga lagunya bisa untuk pendukung Leslar, untuk yang udah jadian, bukan jadian sih, udah kenalnya 2 bulan ya. Pas tanggal tayangnya tanggal 24 pas banget. 2 bulan benar. perkenalan Pas dengan nih. iya pas Biarin. banget. Ini Oh, untuk iya. pendukung Leslar khusus ya. Betul. Setuju Ini ya? spesial buat Spesial karena 5 menit. Leslar ya. Leslar. Gimana? Bang? Kau mukjizat di hidupku, kau penerang di redupku. Izinkanlah aku memilikimu. Dah. Oke, terima kasih komunis. Semoga komunis selalu sehat, sukses, bahagia dan banyak rezekinya. Amin. Amin. 15 ada 2 bulan. Emang ini. Besti dari saya. Mantap. Selalu ya. Oke. Yuk.